Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florin Hanif ya. Nah, kali ini gue mau membahas sesuatu yang berbeda dibandingkan biasanya di Gias 2024. Karena setiap kalian masuk dari parkiran Hall 11, kalian akan ketemu namanya booth Kalista yang besar sekali dari ujung ke ujung sana. Tapi dia nggak jualan mobil gitu kan, nggak jualan juga. Jadi itu ada truk, ada bus, itu nggak bisa kalian beli. Aneh ya? Nah, daripada penasaran, mendingan kita langsung tanya aja sama narasumber kita dari Kalista, Mas Ardi. Halo Mas. Halo Mas Hanif. Gimana Mas, ini kok saya datang lihat tanya, ini busnya dijual? Enggak. Enggak. Ya kan? Truknya dijual? Enggak. Harganya berapa? Enggak ada harganya. Betul. Terus ngapain bikin booth gede-gede gini Mas? Ya, jadi kalau bisa kayak cerita, Kalista ini adalah company di portofolio dari Indica Energy Group. Oke. Oke, dan kita memberikan end-to-end solution sebagai ekosistem electric vehicle. Oh, ekosistem. Yes. Berarti yang dihadirkan solution ya? Ya, betul, solution. Oke, jadi kalau misalkan kita mau pakai layanan Kalista, layanannya apa tuh? Oke, jadi satu, kita ini provide fleet as a service. Fleet as service, kayak rental? Secara ininya sebenarnya ya, cuman kalau in detail kita end-to-end solution. Jadi dari fleetnya, fleet manajemennya, lalu infrastrukturnya, sampai nanti kita deployment sampai cost benefit analisisnya. Kita transition dari ICE, misalkan ya dari beberapa company kita menggunakan ICE, terus tiba-tiba kita mau transform itu menjadi EV. Nah, kita akan buatkan cost benefit analisisnya untuk bisa sampai nanti kita deploy untuk benar-benar menggunakan EV gitu untuk company-company. Tapi berarti khusus EV ya? Yes, betul, untuk EV. Oh, oke. Ada motor juga ya berarti ya? Ya, ini ada motor Alfa juga. Oh, iya Alfa karena Indica punya ya? Iya, Indica juga. Oke. Wah, ini ada truk ya? Betul. Ini truknya bukan truk biasa nih, truk tambang ya? Truk tambang, betul, Mas. Wow. Ini listrik juga. Listrik ya? Ini truk-truk zaman sekarang tuh banyak yang listrik, terutama di saat pertambangan. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke gua gitu ya, itu nggak bikin racun emisinya. Karena kalau misalkan di dalam goa itu pertambangan, kita masuk ke dalam tunnel, itu mereka biasanya ada sensor buat udara ya. Ya, betul. Kalau oksigennya rendah atau ada gas lain itu dia bunyi, padahal nggak kecium baunya seperti apa. Itu bahaya tuh, bisa meninggal. Nah, ini jadi lebih ini ya, lebih aman. Wah, ini full listrik Mas? Ya. Full listrik berarti? Full listrik. Nggak ada mesin sama sekali? Nggak ada. Itu belakang yang paling besar nih baterai nih Mas. Oh, ini baterainya di atas berarti iya, ya? Betul. Kayak di kanan sini ya? Ya, ini baterai, ini baterai. Oh, bukan di kolong dia berarti Bukan, ya baterainya bukan. ya? Oh, oke. Nggak ditaruh di bawah, ditaruh di atas loh. Luar biasa. Truk listrik. Mau coba Mas? Boleh naik? Boleh. Boleh. Ya Boleh, udah, kita silakan. coba naik. Ini pertama kalinya saya naik truk segede ini listrik. Kalau yang lebih kecil pernah. Ya. Jadi Mas pegang. Oke. Iya. Oke. Wah, ini udah pakai ini ya, angin ya, bersihnya ya. Iya. Enak nih. Ternyata kalau mobil listrik kan biasanya layarnya gede-gede. Truk listrik juga layarnya gede di sini, touchscreen. Sama belakangnya ada tempat tidur juga ya. Wah, enak banget nih. Bayangin kalau jadi supir truk, kan kadang-kadang di pertambangan tuh suka ngantri ya. Jadi lagi nunggu dumping apa segala macam suka ngantri. Terus lagi ngantri, nyantai, nggak ada getarannya, nggak ada suaranya. Waduh, itu nyaman sekali sih. Wes, kita turun yuk. Kadang-kadang kalau misalkan kita beli truk EV gitu kan, bingung ya di site tuh gimana. Berarti termasuk kalau misalkan nih di site itu belum ada charging stationnya, dipasangin? Iya, kita akan provide juga dengan Oke, berarti udah terima beres aja ya? Betul. Dan kalau misalkan klien nih, oh kita kapasitas berapa ton dalam sehari? Iya. Nanti Kalista yang hitungin atau mereka minta, oh saya maunya berapa truk gitu? Nanti kita hitungin dulu Mas. Jadi Hitungin ini dulu sesuai ya? kebutuhannya mereka, tonasenya seperti apa, day-to-day-nya berapa ton. Nanti kita hitungkan, nanti kapasitas yang cocok buat si klien ini berapa sih untuk spek truknya seperti apa. Oke. Jadi gitu. Terus kalau misalkan truk ada kerusakan kan jadi downtime tuh. Betul. Nah itu di-provide penggantinya atau gimana? Bisa ada servisnya tersendiri. Oke. Termasuk double cabin ya? Yes. Ini nih double cabin yang kemarin Ini heboh. masih setir Kiri? kiri ya Mas. Karena yang di Indonesianya
Nanti update-nya mungkin Q4 lah ya. Ya, Q4. Ini pakai punyanya Geely ya? Geely radar. Geely radar. Mm-mm. Bagus loh dalamnya loh. Ini Geely nggak niat masuk sini loh. Bagus loh dalamnya loh. Kalau tadi truknya Sunny berarti Sunny. ya? Sunny. Biasanya Sunny alat berat ya? Ya. Atau lagunya BCL? Iya kan, bener kan? Oh, ini ada bus listrik ya? Iya, bener Mas. Ini kalau logo gini harusnya Zongtong bukan? Zongtong, betul. Zongtong ya, elektrik ya. Oke, ini udah ada yang pakai? Saat ini kalau yang listriknya kita belum. Belum Untuk ya? yang Zongtong. Kalau yang dipakai Transjakarta listrik? Jakarta itu Skywell. Skywell ya. Coba kita masuk ya. Ayo, boleh Mas. Ini dipendekin ya? Iya, enggak. Enggak, emang gini ya? Agak ini turun. kalau dibikin segini, enak banget naiknya. Cuman pasti mentok-mentok nih depan belakang. Oke. Wah. Ini busnya bagus banget sih. Jadi kalau bus umum kayak begini, ya, gue tiap hari naik bus umum sih. Mantap. Iya. Ya, gini-gini saya sering naik transportasi umum, Mas. Kelihatannya aja anaknya otomotif banget kan, mobil banget gitu. Padahal kalau saya di Jakarta, apalagi waktu sebelum Covid kan, Iya. saya kemana-mana naik sepeda, bukan sepeda, otopet listrik ya. Terus masuk kereta, masuk ke Transjakarta, sering banget. Ini bagus banget busnya. Dan ini busnya juga ada ruang khusus wanitanya. Jadi kalau perempuan itu harusnya lebih aman di sini dibanding bercampur dengan pria ya. Sama di sini ada buat wheelchair juga. Dan kalau wheelchairnya nggak ada, nah ini bisa jadi kursi juga ya. Kayak kursi bioskop zaman dulu ya Mas ya? Iya. Kursi stadion. Nice, bagus. Dan ini spek bisa custom ya semuanya, full ya? Iya, jadi tergantung kebutuhan nanti. Oke, ada CCTV-nya juga, ya kan? Dari sampai ke belakang ya, panjang. Oke, kalau naik bis listrik yang jadi poin plusnya adalah nggak ada suaranya. Iya, biasanya kalau duduk di belakang sini, itu paling gak enak karena getar dan berisik, ya kan? Iya. Tapi kalau naik bus listrik, nggak ada getaran, nggak ada suara sama sekali. Suaranya suara rem biasanya. Iya. Gitu. Nah, terus di sini ada bus medium ya Mas ya? Mediumnya untuk Zongtong juga Mas. Oke, ini biasanya nggak cuma buat transportasi umum, bisa juga buat kayak karyawan pulang Betul, pergi jemput gitu karyawan, ya. Ini masuk ke dalam. Ini beberapa kali ke luar negeri naik bus itu emang ditutup sih buat drivernya. Iya. Kadang-kadang ada beberapa negara yang kurang aman gitu ya, jadi biar mengurangi intervensi kepada si driver ini bisa dikasih tutupan seperti ini. Ini ada tabnya ya. Iya. Jadi yang ini didesain buat transportasi umum ya. Betul Mas, ini untuk transportasi umum. Oke. Wah, ini kalau busnya bagus kayak gini semua sih kayak Nggak perlu kendaraan nggak pribadi perlu Mas. kendaraan pribadi gitu. Tinggal jadwalnya aja bagus ya. Iya. Kadang-kadang busway suka ada yang masuk motor sama mobil, jadi ikut macet juga. Iya. Padahal kalau nggak ada aman, lancar jaya. Bagus nih. Zongtong 6M ya namanya ya. Oke, yuk kita lihat yang lain yuk. Wah, dia ada DFSK nih. Yes. Oh, ini angkot. Angkot, ya Mas, ini salah satu trial kita kemarin dengan Pemkot Bogor. Bogor. Namanya kita Alibo. Alibo, apa tuh Alibo? Angkot listrik Bogor. Angkot listrik Bogor. Ini penting banget nih soalnya angkot Bogor tahu sendiri kan? Ya. Dulu gua sempet PKL di daerah deket IPB sana. Ya. Tiap hari naik angkot, Mas. Jadi ngeliat angkot kayak gitu tuh sangat menyenangkan sekali, dan ini pakai AC ya. Iya, pakai AC Mas. Ini pakai AC. Asik nih. Angkot mewah. Oh, asik banget ini angkot begini. Ini head to headnya sama Jaklingko, jailah. Head to head. Kayak mau berantem aja, mau rivalitas. Ini bagus. Bagus banget. Dan ini listrik ya. Listrik. Sekali cas berapa kilo, Mas? Ini satu kali charge untuk rata-rata average dia range-nya 200. 200 kilo ya. Oke, ya kalau sehari itu berarti ngecas cuma sekali Satu kali aja ya. Satu kali. Dan kalau misalkan ngecas pun juga fast charging dia. Iya, fast charging. 30 menit juga udah langsung gas. Jadi misalkan supirnya lagi isoma, istirahat, sholat, makan siang, sambil ngecas, udah selesai langsung jalan lagi. Ini juga bayar pakai tap-tapan ya. Wah, ada CCTV-nya juga.
Cakep. Nah gini dong, kalau bisa semua angkot kayak begini. Demi transportasi umum yang lebih baik. Terus ada truk listrik juga ya Mas ya? Yes, benar. Ini Dongfeng Captain. Ya artinya kalau udah kayak begini semua, pastinya selain lebih bersih, penumpang juga lebih nyaman. Ya, betul. Di jalan juga ngelihatnya tuh barangnya bagus-bagus. Karena kan kalau misalkan Solution ada tabrak, bocor atau apa, nggak mungkin dong yang jalan itu yang kumuh-kumuh gitu kan. Ya. Karena kan kita suka lihat apa ya, truk itu bentuknya kumuh. Iya, betul. Atau kadang-kadang ya mohon maaf powertrainnya, remnya kurang Ya. begitu bagus. Nah dengan Solution kayak gini itu udah whole package. Full package. Jadi drivernya pasti udah terlatih, ya kan, benar-benar yang ngikutin aturan, dan yang paling penting juga kondisi kendaraan sehat. Nggak ada tuh di jalan tiba-tiba remnya blong atau apa semacamnya. Nah terus juga ada motor ya berarti ya. Ya, Ini instant delivery dan ini bisa bawa apa nih, galon 4 biji. Galon. Oh ini bisa dibuka gini. bisa Mas. Oh, Ini oh. motornya Alfa Mas. Ya, Alpha One. Part of dari grup kita juga, Indica Energy Group juga. Iya. Saya pernah coba, motornya enak. Ya. Udah punya Mas? Belum. Belum. Pengen sih yang servo sih. Jadi ini buat delivery, layanan delivery service ya. Ya, ini custom juga, kita bisa Oke. custom. Cakep loh. Bisa diginiin ternyata. Coba kita buka ya boxnya ya. Coba lihat. Oh gede. Gede banget ini. Gede Mas. Ya ini bisa buat bawa beras, 50 kilo bisa, ya kan? Kayaknya juga TV tabung bisa sih. TV tabung masih bisa dibeli baru nggak sih? Udah enggak kayaknya. Ada nggak yang jual TV tabung? Kalau bekas nggak ngomong ya, yang baru. Misalkan orang beli online TV tabung, kirimnya pakai ini, gitu kan? Ini bisa kali kayak 20 inci mah. Nah, terus kita lanjut ke sana nih, ada bis yang lucu juga. Ini Medium bis juga Mas. Golden Dragon ya. Golden Dragon SAG. Ini bentuknya sih nggak kayak bus biasa ya? Ya, Apa autonomous nggak? bukan Mas, ini bis juga. Oke. Lucu nih bentuknya. SAG. Ini busnya lucu nih, cocok kayak buat di taman mini gitu ya. Untuk Atau di ya internal lah ya nih. internal. Jadi kayak tempat wisata, busnya lucu, tinggal dikasih warna-warni aja kan. Betul, nah. Ya, kita masuk ke dalam yuk. Oh iya, ini kayak misalkan kayak taman safari gitu ya. Duduk sini. Nah, tapi pertanyaannya, Ya, saya nggak ngelihat ada mobil listrik biasa. mobil listrik biasa. Iya. Iya. Karena kita Ada juga servis ya, kita fokusnya ini memang saat ini masih di B2B dulu Mas. B2B ya. B2B jadi untuk provide bis listrik, truk listrik, lalu untuk van listrik ya tadi ya. Jadi memang kita ada 3 sektor yang kita mau coba. Untuk sektor cities, lalu ada sektor mining, lalu ada sektor logistik. Logistik ya, jadi Untuk buat saat ini kita untuk fokus angkutan di ya. situ untuk membantu lah ya, apa namanya, program pemerintah juga untuk net zero 2050. Berarti kalau misalkan saya orang pribadi Ya. mau pakai layanan Kalista itu bisa nggak? Soon lah, coba kita pelajari dulu ya Mas. Nah, cocok tuh. Misalkan saya tiap hari ke kantor ya kan. Karena banyak juga nih customer juga yang nanya, ada nggak yang untuk perorangan? Nah, itu kemarin juga banyak yang nanya sih. Cuma nanti untuk saat ini coba kita nanti pelajari dulu. Saya pengennya sih kalau perorangan justru buat motor, Mas. Ya, Iya, karena kalau kita pesen aplikasi kayak ojek gitu kan, kita kan nggak tahu motornya apa, ya. orangnya siapa. Nah kalau udah dijadwalin dengan driver A, motornya A, udah tiap hari buat kita, udah tiap pagi kayak antar jemput tapi naik motor. Iya betul. Asik tuh. Iya. Kalau ada ya. Yuk sekarang kita lihat ke ini nih, baru ngomongin motor. Bisa test drive berarti kita? Bisa Mas. Ini ada Alpha One sama Alpha Servo juga ya berarti ya? Yang tadi saya bilang ini masih part of Indica Energy Group juga. Termasuk patroli ini. Berarti kita bisa minta Kalista untuk provide dengan satpam-satpamnya? Oh enggak, Enggak. kita hanya bener-bener fleetnya aja. Fleetnya aja ya? Iya. Oke. Ini
Ini udah di custom, Mas. Iya, ini buat kayak security Ya. di suatu tempat gitu ya, misalkan di pabrik, dia muter-muter pakainya motor ini. Ada yang ini Alfa Servo juga ya. Iya. Ini di custom lucu juga ya. Iya. Warnanya gini. Bukan dari sananya kan? Enggak, ini Udah udah custom. diganti ya. Lucu banget. Ini kita boleh coba berarti ya? Boleh, Mas. Oke, yuk kita coba yuk. Yuk. Kita mau nyobain Alfa Jadi Servo yang bridging terbaru. ya. Ini Alfa Servo yang Q. Ini bisa dilihat peleknya beda. Terus juga layar speedometernya itu berbeda dibandingkan dengan Alfa Servo yang pernah dulu gua bawa ya. Katanya ini baru launching di sini. Udah ya? Belum nyala. Oke, jalan. Wih. Ini kalau mau tes kestabilan motor, pentokin stangnya. Oh. Siapa yang selanjutnya? Terima kasih ya Mas ya. Oke, yuk kita lihat-lihat lagi yuk. Di situ ada apa tuh Mas? Ini game activation kita, Mas. Oke. Buat games kita buat para pengunjung kalau mau main. Berarti di Gias ini, Kalista tuh benar-benar cuma memperkenalkan aja ke masyarakat ya betul. tentang Karena Kalista kita, ya. Bener-bener suatu solution ekosistem EV. Oke, jadi kalau misalkan kita naik transportasi umum misalkan, atau mungkin perusahaan kita itu pakai produknya Kalista, misalkan kalian kerja di tambang gitu kan, ada mungkin kalau perempuan suaminya kerja di tambang gitu Ya. kan, kita ngerasa safe gitu, karena mereka pakai produknya Kalista, Ya. jadi terjamin barangnya pasti bagus produknya, dan perawatannya juga terjamin, Terjaga, betul. ya kan, dan bisnisnya juga pasti bisnis yang benar, Ya. karena pakai produk-produk yang terbaik gitu. Oke, Mas. Kita ngopi bentar ya? Kopi, Kopi. yaudah, yuk. Ada kopi ternyata. Oh, adem nih ya. Nah, kebetulan nih, Mas, ada tim kita juga dari business development. Halo Mas. Halo, Mas. Halo, dari Bisdev. Wah, berarti bisa tanya-nanya soal ini ya, bisdev ya ke sini ya. Boleh banget. Nanti Pas kita banget. jelasin bisnisnya secara keseluruhan. Tapi Oke. sebelum ngobrol, ngopi dulu. Let's go. Mas, sebenarnya saya ada yang pengen saya tanyain gitu loh. Siap, boleh. Kenapa harus pakai Kalista ya? Kan maksudnya kalau misalkan perusahaan, government gitu mau punya layanan public transport service kan bisa sendiri sebenarnya. Betul. Cuma kalau dari sisi kita memang sebenarnya kita dibentuk. Kalista kan memang a part of Indica Energy. Jadi salah satu plannya adalah kita mau berkontribusi ke net zero emissions, itu satu. Kedua, net zero emissions ini harus ada, cuma kita harus ada bentuk pelayanan di belakangnya yang pasti memberikan benefit pastinya. Oke. Nah, salah satunya memang kita bicara efisiensi dulu deh. Kalau misalnya tadi Mas info terkait pertambangan misalnya. Kita tahu mungkin dari sisi mereka operasionalnya saat ini masih menggunakan solar. Solar ini mungkin dibandingkan dengan peran listrik di dalamnya akan ada efisiensi yang cukup signifikan, itu satu. Ya, dan kelangkaan juga jadi problem ya. Betul. Jadi itu bisa jadi solusi yang yang kita bisa berikan sebagai bentuk pelayanan kita juga. Nah, di luar itu sebetulnya sekarang ini mining sudah mulai mengarah ke green mining. Oke. Which apa yang menjadi concern itu adalah gimana caranya mining ini bisa reduce carbon, gimana caranya mining ini bisa memberikan efek atau penekanan polusi yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya. Nah, salah satunya mungkin kalau tadi Mas sudah jalan-jalan dengan Mas Ardi, mungkin lihat truk kita yang besar-besar. Karena sebenarnya kalau bicara torsi pun, torsinya ini lebih besar daripada Oh iya, truk jelas. biasa, betul. Jadi kalau urusan tanjak menanjak harusnya tidak diragukan. No problem ya. Ya, tidak diragukan, no problem. Nah, kalau untuk city misalnya, untuk government, sekarang government memang sudah ada beberapa regulasi dan memang sudah harus shifting karena tingkat polusi yang mungkin makin tinggi kali ya Mas ya. Iya. Nah, karena itu penekanan polusi juga akhirnya dicanangkan dengan adanya transportasi yang berbasis listrik. Nah, saat ini mungkin ada beberapa yang sudah menjalankan, di daerah-daerah selanjutnya pun akan terus keep coming dengan beberapa inisiatif yang sebenarnya sudah dicanangkan dan diplan oleh pemerintah
untuk kesehatan masyarakat juga beserta efisiensi yang akan dihasilkan. Berarti sebenarnya spirit pertamanya itu adalah untuk ramah lingkungan dulu ya. Betul, itu dulu yang jadi fokus utama. Dan dengan adanya Kalista yang mereka mungkin masih menimbang-nimbang dengan solution masih pakai ICE, oh ternyata EV benefitnya banyak. Dan udah disupport juga, mereka nggak perlu belajar lagi, mereka nggak perlu riset lagi, nggak perlu ngurusin charger apa segala macam, udah diberesin semua sama Kalista ya. Betul. Nah, kalau boleh saya jelaskan juga, sebenarnya Kalista ini kan end-to-end solutions. Kita selalu mengenalkan diri bukan sebagai rental company, tapi kita fleet as a services sebetulnya. Jadi kita ini mulai dari planning, kalau saya boleh jelasin dari awal ya Mas ya, skema bisnisnya memang kita mulai dari planning. Kita kenapa harus melakukan planning? Biasanya klien-klien atau partner kita ini sudah punya operational plan yang berjalan, operational flow lah yang berjalan. Nah, operational flow ini nggak bisa keganggu nih. Masalahnya ketika ada perubahan shifting dari ICE ke EV, itu pasti akan ada beberapa fine tuning di dalamnya. Kan kalau bensin misalnya harus isi 5 or 10 minutes udah aman jalan lagi. Nah, kalau di kita memang ada jeda waktu, nggak terlalu lama juga, cuma memang harus kita justify supaya operasionalnya tidak ada yang terganggu. Itu satu planningnya. Lalu kita juga teman-teman dari tim deploymentnya Kalista akan melakukan survei dulu biasanya. Nanti di sana dari mulai kontur jalan, rute dan lain sebagainya akan kita sesuaikan dengan produk apa sebenarnya yang paling tepat yang cocok ya. Jadi mereka nggak milih saya maunya ini nggak, tapi kebutuhannya apa? Sehari ngangkut berapa orang, jaraknya berapa, dan betul. Dipakainya kemana aja gitu ya? Betul. Pokoknya kita bereskan masalahnya, bukan saya butuh 5 mobil gitu, enggak ya? Bukan gitu. Jadi bukan saya mau yang ini 5 mobil karena saya ngangkut ini misalnya. Itu enggak tuh biasanya. Kita come up dengan solusi dulu sebetulnya. Sama kayak tadi tambangan sehari berapa tonase, nah, berarti kita aturin gimana caranya berapa tonase itu bisa tercapai dalam sehari dari transportasinya. Dan setelah itu kalau boleh saya lanjutin Mas, setelah planning sebenarnya kita juga membantu dari sisi investasi. Jadi klien kita itu mereka nggak perlu capex, mereka nggak perlu bayar di depan, harus beli unit itu tuh nggak perlu. Jadi itu semua ada di Kalista yang akan invest. Yang tadinya capex kita switch jadi opex buat customer kita. Jadi per bulan aja bayarnya, atau misalnya per tonase. Nah itu tuh bisa diskenariokan beberapa skema komersialnya. Nah, tapi yang lebih menarik sebenarnya kita ini juga membuat ekosistemnya. Jadi kan kita nggak mau ada unit yang kita taruh di sana, tapi habis itu bingung nge-charge-nya di mana. Nah, itu tuh kita selalu menawarkan dengan ekosistem surrounding yang harus ada, termasuk charger yang harus di-deploy oleh tim Kalista. Nah, mungkin di akhir operational plan 24 jam. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Mungkin itu Mas. Jadi kalau untuk yang terakhir kita ini juga memaintain unitnya dari tim operasional lah pada dasarnya. Jadi nggak usah khawatir misalnya ada yang periodic maintenance, kan kita udah tahu nih sekian puluh ribu atau 3 bulan harus masuk bengkel, ABCD harus dibenerin. Nah ini nih yang periodik maupun non periodik akan di cover oleh Kalista pada dasarnya. Dan downtime-nya jadi rendah ya? Betul. Karena selama ada maintenance segala macam sudah dipikirkan bagaimana misalkan kayak ditambang nih tonase sekian harus tercapai meskipun ada yang maintenance. Iya, betul. Jadi itu kita jagain terus karena operational tim kita juga harus dedicated di sana. Kita harus deploy di sana teman-teman dari operational team. Jadi hopefully semua bisa kita coba atasi dengan cara yang paling sesuai untuk menjaga unitnya tetap prima sih pada dasarnya. Oke, thank you Mas. Siap. Akhirnya mendapatkan pencerahan karena dari kemarin hari pertama kali masuk kita dari hall 11 bingung ini apa ya? Kok nggak bisa dibeli ya? Ditanya nggak ada harganya. Ternyata ini end-to-end solutions buat bisnis atau government ya. Terima kasih Mas. Thank you. Semoga sukses. Nanti kalau boleh kita main ke site, pengen lihat Kalista lebih dekat, misalkan di pertambangan atau apa, kita sangat ini sih. Siap. Excited banget sih. Nanti kita ajak Mas. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan follow juga sosial medianya Kalista di deskripsi di bawah. Bye-bye.